Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan obat. Pertama itu kita masuk pada materi sejarah dari pengembangan obat. Pada abad 20, obat sintetis membuat senyawa baru atau struktur molekul baru, sebagaimana yang dihasilkan tumbuhan atau hewan, atau merubah senyawa tersebut. Contohnya, penemuan senyawa penisilin sebagai antibakteri pada jamur Penicillium sp. Adapun definisi dari IUPAC atau ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif pada obat tingkat molekul. Ilmu yang mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya. Selanjutnya itu ruang lingkup dari pengembangan obat itu sendiri. Pengembangan obat baru diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber. Pertama itu tanaman, glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung. Kedua, jaringan hewan atau heparin untuk mencegah pembekuan darah. Keempat itu kultur mikroba atau penisilin G sebagai antibiotik pertama, dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Selanjutnya, persinggungan antara biokimia dan kedokteran. Kerja obat lewat pengikat ke reseptor spesifik atau penghambatan enzim. Pengetahuan mengenai molekul dan jalurnya penting untuk pengembangan obat. Obat efektif lebih penting ketimbang modulator kuat. Selanjutnya pengembangan obat. Pertama itu usaha untuk penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba atau trial dan error. Kedua, biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Ketika perlu adanya pengembangan obat secara terarah, rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional itu sendiri terdiri dari serangkaian program dengan tujuan penemuan senyawa kimia baru yang berguna sebagai obat, baik untuk pencegahan penyakit atau pemulihan kesehatan fisik atau mental. Kedua, rancangan obat rasional berarti pencarian obat baru secara logis dan teoris, obat dengan efek farmakologis secara fisik. Ketiga, memerlukan kerjasama berbagai bidang ilmu, contohnya kimia, biologi, fisika, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, dan farmakologi. Tujuan dari perancangan obat itu sendiri, pada awalnya tujuan perancangan obat adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi. Kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal, aman digunakan, bekerja lebih efektif, masa kerja yang lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Selanjutnya, contoh hasil pengembangan obat rasional. Pertama itu pradiloxim digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Kedua, asiklovir, senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Ketiga, brokresin atau antihistamin, kaptropil atau antihipertensif, dan selanjutnya itu alfa metildopa atau antihipertensi juga, sama seperti kaptropil. Ini adalah salah satu skema dari pengembangan obat baru dan tahap uji klinik. Ini proses dari pengembangan suatu obat itu terbagi menjadi 6. Pertama itu ada sintetis dan screening molekul. Kedua, studi pada hewan percobaan. Ketiga, studi pada manusia yang sehat. Keempat itu studi pada manusia yang sakit. Kelima, studi pada manusia yang sakit dengan
dengan populasi dibesarkan. Selanjutnya yaitu studi lanjutan. Itu adalah sedikit materi yang saya jelaskan mengenai pengembangan obat. Sekian dan terima kasih.